Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah, Kiai, pertanyaan selanjutnya Ya, adalah soal melakukan transaksi jual beli di masjid. Ada yang mengatakan hadis Nabi mengatakan bahwa ya, apabila orang melakukan transaksi jual beli di ya. masjid itu tidak akan untung begitu Tidak ya akan Kiai ya? untung. Tidak akan Ya, untung. Nah, itu itu berbunyi kecaman hadis itu. Itu oke, hadis bagaimana yang penjelasannya itu sahih. Kiai? Penjelasannya kata ulama, semua yang terkait dengan kecaman Rasulullah, jual beli. Jadi jual beli itu dalam Islam, Mbak Eva, yang ada kecamannya itu dua. Hmm, Yang pertama ketika azan Jumat, yang kedua ketika di masjid. Yang satu ketika azan Jumat itu dihukumi oleh para ulama sebagai haram karena kewajiban laki-laki untuk datang beribadah hari Jumat, sementara kecaman melakukan jual beli di masjid itu sebatas makruh. Ya, jadi hmm, kata-kata orang yang jual beli itu nggak akan untung, itu kecaman Nabi supaya orang tidak melakukan itu, menghormati masjid. kedudukan masjid sebagai tempat beribadah. Iya. Kapan dia menjadi haram? Kalau dia jual beli di masjid, barang dagangannya dibawa ke masjid yang membuat orang menjadi tidak nyaman untuk sholat di masjid. Jadi kalau kemudian Hmm. barangnya dibawa nih dari pasar, ditaruh, digelar di dalam masjid, itu Ya, hukumnya menjadi haram karena mengganggu orang yang ingin menggunakan masjid. untuk Tapi beribadah ya. sebatas transaksi itu dihukumi Makruh. makruh. Kalau pertanyaannya langsung kepada pribadi saya, maka saya katakan jangan melakukan itu. Oke. Walaupun, mohon maaf nih ya, melakukan transaksi online. Ya, Hmm. ngelihat imamnya pecinya bagus, mereknya tertentu, langsung dia cek tuh ya di sarana online di HP. Sebaiknya Anda keluar dulu dari masjid, selesaikan sholat, baru gunakan alat-alat itu. Adakah kisah kemudian Kiai yang bisa men- menjelaskan Iya, begitu ya kalau kecaman kisah Rasulullah secara ini? khusus terkait dengan jual beli tidak ada. Hmm, Tetapi Rasulullah sering kali mengingatkan kepada beberapa sahabat yang berdiskusi dengan suara yang terlalu keras. Itu Nabi katakan ini adalah masjid rumahnya Allah. Ketika di masa lalu masjid itu tidak berbentuk, ada orang yang mengganggu kehormatan masjid. Misalnya pipis di masjid, misalnya melakukan kegiatan yang tidak ada manfaatnya, itu diingatkan oleh Rasulullah. Jadi sebetulnya masjid itu memang ada kehormatannya yang harus kita jaga, sekalipun bagian dari rahmat Allah itu tidak sampai kemudian ditafsirkan oleh mayoritas ulama mm-mm, transaksi itu menjadi hukumnya haram. haram. Tidak, itu sebatas makruh. Tetapi kalau tadi sampai kemudian mengganggu aktivitas di masjid itu menjadi haram. Oke, oke. Karena melakukan transaksi online saja sebetulnya Iya, makruh ya iya, Kiai ya, iya, apalagi iya. kemudian yang Dan itu mengganggu perlu dengan dijaga aktivitas. ya, jangan sampai orang sekarang kan banyak Mbak Eva ya, lagi tawaf pegang handphone, Iya. kemudian melakukan transaksi seperti itu. Atau Jumatan, kadang-kadang khotibnya mungkin tidak menarik misalnya, tapi kan itu tidak menjadikan tangan kita alfa dari keingatan bahwa kita sedang ada di dalam masjid. Oke, baiklah. Nah, sekarang kita ke topik selanjutnya soal yang mengatakan bahwa jika Allah mencintai seseorang, Hmm, maka dia pasti akan iya, diuji, Kiai. iya, iya, Nah, ujian seperti apa kemudian yang iya. diberikan oleh Allah? Apakah kemudian kalau kita tidak diuji, berarti kita tidak dicintai oleh Allah Nah, Subhanahu wa ini Ta'ala? menarik nih Hmm. pertanyaan Mbak Eva yang terakhir. Tidak diuji. Ini banyak orang salah persepsi tentang ujian. Jadi kalau misalnya dijadikan laki-laki yang tidak tampan, itu seolah diuji. Dia lupa bahwa ketampanan itu ujian loh. Kalau lagi miskin, ujian dari Allah. Loh, kaya itu juga ujian. Kalau misalnya berpangkat, punya jabatan, itu dianggap nikmat. Kehilangan jabatan dianggap musibah. Loh, itu yang salah di situ. Tetapi memang ujian itu menjadi satu paket dengan cintanya Allah kepada seorang hamba. Itu Hmm. dalam hadis jelas, innallaha idza ahabba abdan. Allah tuh kalau mencintai seorang hamba, ibtalahu. Allah uji. Makanya ujian yang paling berat itu justru dialami oleh kekasihnya Allah. Siapa? Ya para nabi. Karena para nabi ini dicintai sama Allah. Ujiannya luar biasa. Nabi Ibrahim misalnya kan tidak masuk Mm-mm. akal. Iya. Masa anaknya disuruh disembelih? Tapi itu namanya kecintaan Allah. Tapi jangan lupa loh ya, kecintaan kecintaan Allah dan ujian itu jangan saya yang menafsirkan. Jangan Hmm. kemudian itu orang enak ya, mau apa aja bisa beli, kaya, sudah kaya sekarang
dapat jabatan lagi. Anak-anaknya luar biasa ini. Bukan cuma dinasti ekonomi, kadang ada dinasti ilmu kan. Iya. Bapaknya rektor, anaknya dekan, istrinya profesor. Kita merasa bahwa dia adalah orang yang mendapatkan nikmat. Iya. Kan kita nggak pernah tahu Mbak Eva, bahwa ada yang Allah berikan dan ada Allah yang tidak berikan. Kalau kita melihat seseorang mendapatkan begitu banyak karunia secara zahir, kita kan tidak pernah tahu apa sebenarnya yang sudah Allah ambil dari dalam dirinya. Jadi sejatinya ketika kita itu merasa menjadi hamba Allah, maka lihatlah esensi ketuhanan pada semua yang Allah berikan kepada kita. Begitu kita banyak uangnya nih, sombong. Wah, ujian nih uang. Begitu Itu juga banyak, ujian ya, Kiai iya, ya. begitu banyak uangnya, kemudian lupa sama masjid. Ini juga ujian. Istri pangkatnya lebih tinggi, penghasilannya banyak, lupa deh sama suaminya, ya kan? Mulai berani, mulai saya kan nggak bergantung. Nah, itu juga kan boleh jadi ujian kan. Nah, suami juga gitu, ketika dia misalnya mendapatkan uang, mendapatkan apa yang dia inginkan, boleh jadi itu ujian kan, ujian kesetiaan kepada anak dan istrinya. Dia mulai berpikir, ah, saya punya uang ini, dulu istri saya minta, saya bingung, uangnya nggak ada. Sekarang istri saya minta apa saja, sudah saya kasih semuanya, uangnya masih banyak. Kalau dulu kurang uang, jangan-jangan sekarang kurang istri misalnya. Nah, yang seperti itu Mbak Eva, itu boleh jadi kan juga ujian dari Allah. Jadi sejatinya semua orang dalam hidup itu harus merasa kalau dia sedang diuji oleh Allah. Agar nanti dia tahu, ada orang yang sujud kepada Allah karena kemiskinannya, dan ada orang yang sujud kepada Allah karena kekayaannya. Si miskin merasa dalam kemiskinan ada ujian dari Allah, maka dia berlari menuju kepada Allah agar dia tetap mendapatkan rahmat, kesabaran, ketabahan dalam kemiskinannya. Dan orang yang kaya juga sadar bahwa kekayaan ini adalah ujian dia dari Allah, maka dia kembali kepada Allah agar mampu menjaga penghambaannya dalam kekayaan. Baiklah, baiklah. Semoga kita termasuk golongan Amin. orang-orang Amin. yang lulus ujian ya Kiai Amin, ya, amin, sehingga amin. mendapatkan rahmat Amin. dari Allah Subhanahu wa taala. Kiai, terima kasih untuk semua ilmu yang sudah diberikan pada pagi hari ini. Insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua. Pemirsa, usai sudah jumpa kita kali ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga kajian kita hari ini membawa manfaat dan menjadi wasilah kita menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa. Semoga Allah senantiasa mudahkan kita dalam menuntut ilmu. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.